Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, dengan rahmat dan pertolongan Allah hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita selalu bisa istiqomah, selalu bisa ikhlas dalam beramal, karena ikhlas itu yang utama. Ikhlas adalah yang menentukan amalan kita itu nanti bisa menjadi pemberat amalan baik kita, timbangan baik kita, atau justru sebaliknya malah jadi bumerang bagi kita. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan kepada kita semua. Dan semoga Allah juga menjaga kita semuanya dimanapun kita berada. Ini musim-musim sudah mulai, curah hujannya sudah mulai bertambah. Ini cuacanya sudah mulai berubah. Ini banyak yang mungkin sakit, flu dan lain sebagainya. Semoga Allah menjaga kita dimanapun kita berada, dan semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضر. Ibu Akne Tarifinda حاضرة. حاضرة. جيد. الحمد لله. Ibu Amalia حاضرة. Ibu Ayu Agustin lam tahdur. Mbak Eka tadi izin ista'danat an tata'akhkhar. Ibu Hanifah lam tahdur aidan. Bu Heti lam tahdur. Bu Siti Zuhrah hadirah. Alhamdulillah. Bu Yanti Hadirah Ustaz. hadirah. Bu Jenny Aca Hadirah. hadirah. Alhamdulillah. Saya kira masih izin Aca. UASnya sudah selesai Aca? Sudah. Alhamdulillah. Semoga diberi hasil yang terbaik. Ini Aca ini sekolah di Mahat atau di mana? Di apa namanya? Swasta. Di apa namanya? Cuman bagaimana? Di swasta Islam itu, tapi aku di jurusan agama. Baik. Yasarallahu warahmatullahi wabarakatuh. Alaik. Alhamdulillah. Bu Mutia Feria, Nabila Zafarina hadirah. Alhamdulillah. Ini Nabila ini juga sudah musim ujian. Baik. Yasarallahu warahmatullahi. Ini masih ujian ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada lagi yang belum saya sebut namanya, belum saya panggil? Sudah semuanya, Om ya? Baik. Madza darasna fi darsina al-madhi? Apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu?
Atau pertanyaannya diganti. Pertemuan yang lalu kita mempelajari beberapa. Halo? Isim mausul. Baik. Pekan lalu kita mempelajari bab 9 Om ya. Di bab 9 itu ada apa saja? Ada Isim isem, mausul ya. ismul mausul, Si mausul, sifat, man'ut dan na'tun. man'ut dan an-na'tu wal man'ut atau as-sifah wal mausuf, kata sifat dan yang disifati. Lalu apalagi Om yang ketiga? alazi, Alladzi tadi, alladzi sebagai isim mausul. Yang selain itu apa Om? sifat wala, Sifat ala wazni fa'alanu. Sifat yang polanya fa'alanu. Itu tiga hal. Itu adalah tiga pembahasan di bab 9 kemarin. Yang pertama an-na'tu wal man'ut atau as-sifatu wal mausuf yang di dalam bahasa kita disebut kata sifat dan yang disifati. Kemarin kita jelaskan bahwasanya na'tun atau sifat itu selalu harus sama dengan man'utnya atau yang disifati dalam 4 hal, yaitu dalam hal nau'nya, dalam hal jenis mudzakkar muannasnya, dalam hal ta'rif wa tankir, nakirah ma'rifahnya, dalam hal i'rab, ini dalam keadaan rafa, jar atau nasab. Lalu yang terakhir juga harus sama dalam adatnya, apakah mufrad, musanna atau jamak. Begitu Om ya. Insyaallah nggak ada kendala lagi nih Om ya. Kemarin saya lihat juga PR-nya insyaallah nggak ada kendala. Alhamdulillah. Kemarin kita juga membahas as-sifah ala wazni fa'alanu, sifat yang polanya fa'alanu. Sifat yang polanya fa'alanu itu tidak boleh diapakan Om? Bagaimana Ustaz? Bagaimana? Tidak boleh tanwin, Ustaz. Tidak boleh tanwin, huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin, tidak boleh dhammatain, tidak boleh juga fathatain atau kasrotain, gitu ya. Selalu harokatnya satu saja. Harokatnya kalau dhammah satu saja. Sebenarnya ini juga nanti di akhir bab di akhir semester 2 nanti ini akan dibahas kembali nanti, tapi pembahasannya secara bersamaan banyak. Bersama nanti judul besarnya adalah isem ghairu munsharif atau isem yang tidak boleh ditanwin. Sebelumnya kan kita juga sudah mempelajari kan ya, seperti al-alam al-muannats, nama perempuan. Nama perempuan kemarin tidak boleh tanwin ya kan Om ya? Ya atau iya? Ya, nama perempuan kemarin tidak boleh ditanwin. Terus sebagian isem maksur yang mana alifnya ini bukan alif asli tapi alif tambahan, itu juga tidak boleh. Isem mangkus maksud saya. Isem maksur betul, alif maksur. Isem maksur. Alif yang diakhiri alif. Alif itu ada alifnya alif asli, ada alif tambahan. Kalau alifnya alif tambahan maka tidak boleh. Itu hukumnya seperti mamnu' minas sharf juga, ism ghairu munsharif. Dan ini juga sifat yang polanya fa'alanu ini tidak boleh ditanwin. Lalu nanti di bab 10 yang akan kita pelajari hari ini insyaallah. Di bab 10 kita akan dikenalkan nanti aslinya nama untuk laki-laki tapi diakhiri tak marbutoh. Itu nanti juga tidak boleh ditanwin. Itu semuanya nanti isem yang tidak boleh ditanwin nanti akan dibahas ulang, dijadikan satu pembahasannya
di akhir semester 2 insya Allah. Kalau ini kita masih cicil sedikit demi sedikit munculnya satu supaya nggak terlalu bingung. Nanti insya Allah di akhir semester 2 itu baru semuanya dikumpulkan lagi. Inilah namanya ism ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Maksudnya apa? Ism yang tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Sebenarnya nanti juga ada ketentuan lain selain tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya, juga tidak boleh ditandai kasroh. Juga tidak boleh ditandai kasroh. Lalu dalam keadaan jar bagaimana? Nanti insya Allah kita bahas. Kalau dalam keadaan jar, nanti tandanya fathah. Fathah ini mewakili kasroh. Begitu, Om ya. Tapi di sini insya Allah nggak ada kendala, Om ya, tentang sifat yang polanya fa'alanu. Tidak ada kendala, Om ya. Kemudian. Baik. Selanjutnya kemarin kita juga mempelajari ism mausul alladzi yang artinya yang, dan penerapannya dia untuk ism mufrad mudzakkar. Ini pembahasan di pertemuan yang lalu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Hal min soal? Hal ladaikunna soal? Laisa hunaka soal? Coba kemarin, bagaimana Om? Tidak ada pertanyaan. Kemarin kita mengerjakan PR, Om ya. PR 2 halaman. Ini At-Tamrin Ats-Tsani. Halaman berapa dan halaman berapa ya, Ibu? 93 dan 4, Om ya. Ahsantun. Halaman 93 dan 94. Ats-Tsalitsu wa tis'un war-rabi'u wa tis'un. Di sana kemarin perintahnya imla fil faraghi fi ma yali bin na'ati alladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi al 'inda al-luzumi. Isilah bagian yang kosong berikut ini dengan na'at atau dengan sifat yang berada di dalam kurung. Di akhir susunan kalimat itu ada kurung semuanya. Itu disesuaikan apakah butuh ditambahkan al atau tidak. Jika butuh ditambahkan al, maka silahkan ditambahkan al. Tapi jika tidak perlu, maka tidak usah ditambahkan al. Ini kaitannya dengan kaidah an-na'tu wal man'ut, as-sifah wal mausuf. Insyaallah nggak ada kendala ya, saya lihat. Alhamdulillah. Kemarin saya contohkan ar-raqam al-awwal ainal mudarrisu al-jadidu. Ya kan, ya? Ainal mudarrisul jadidu. Kenapa kok harus ditambah al di sini? Karena man'utnya yang disifati juga ada alnya, maka na'tunnya ini juga harus ditambah al. Begitu, Ma? Insyaallah nggak bingung kan, Ma? Ar-raqam al-tsani at-tajiru Kabir. Tajirul kabiru. At-tajirul kabir, ada alnya ya. At-tajirul kabiru. At-tajirul kabiru fi suqi. Baik. Jadi jawabannya ada alnya. At-tajirul kabiru fi suqi. Ahsantunna. Ar-raqam ats-tsalits, ini perlu ditambahkan al atau tidak? Tidak usah. Tidak. Kenapa? Sesuai itunya, marketnya. Karena markotnya nakirah kan, ya? Maka Ya, jawabannya jadinya ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Ahsantunna. Raqam ar-rabi'. Jalasa talibu nuqtah khalfa Muhammadin. Di sana ada na'atunnya jadidun. Ini perlu ditambahkan al atau tidak? Perlu. Perlu. Mengapa harus ditambah al? Karena manqatnya ma'rifah ada alnya di sini, maka na'atunnya juga harus ada alnya. Maka jawabannya jadi jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Jayyid. Ahsantun. Raqam al-khamis, manil waladu. Ini man, bukan min. Ini bukan
bukan penjelasan, tapi man. Pertanyaan di sini ada tanda tanya. Manil waladu nuqtah 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 alladhi kharajal ana minal fasli. Ini perlu ditambah al atau tidak? Perlu. Naam, harus ditambah al karena man'utnya ma'rifah, ada alnya, maka na'atnya juga harus ikut ma'rifah. Jadi manil waladu alladhi kharajal ana minal fasli. Jayid. Dan enggak masalah ya, insyaallah di halaman ini. Alhamdulillah. Nastamir ba'da raqam as-sadis. Ammarun waladun nuqtah nuqtah nuqtah. Ini perlu ditambah al atau tidak? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena di sini man'utnya nakirah. Ya atau iya? Ya. Jadi cukup langsung dimasukkan saja ammarun waladun qasirun. Begitu ya? Ammarun waladun qasirun. Ba'dah raqam as-sabi' Faisalun tabibun nuqtah nuqtah nuqtah. Syahirun tidak perlu ditambah al ya, karena di sini tabibun juga nakirah. Jadi Faisalun tabibun syahirun. Ahsantunna. Raqam as-samin liman hada as-sariru nuqtah nuqtah nuqtah. As-sariru di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah berarti na'atunnya bagaimana? Perlu ditambah al atau tidak? Belum. Naam, harus ditambah al. Jadi jawabannya liman hadas sarirul maksur. Ada alnya. Liman hadas sarirul maksur. Ahsantunna. Raqam at-tasi' hada qalamun nuqtah nuqtah nuqtah. Ini qalamun, ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah berarti na'atunnya perlu ditambah al atau tidak? Tidak, tetap nakirah. Bihadza qalamun maksur. Gitu ya. Ahsantunna. Raqam al-ashir qabla al-akhir. Aina as-sikinu nuqtah nuqtah nuqtah. As-sikin nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah dan dia sebagai man'ut. Berarti na'atunnya nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Berarti harus ditambah al ya. Al-haddu. Aina as-sikinul haddu. Di mana pisau yang tajam itu. Al-akhir raqam al-hadi ashar. Liman hadhihi as-sayyaratu nuqtah nuqtah nuqtah. As-sayyarah ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ada alnya berarti na'atunnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah juga harus sama, berarti harus ditambah al. Berarti jawabannya liman hadhihi as-sayyaratul jamilatu. Ahsantunna. Hal min soal, ada pertanyaan ibu-ibu di sini? Apakah masih ada yang bingung? Bagaimana? Ada pertanyaan? Boleh kita lanjutkan? Tidak ada, Om ya? Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba masuk ke bab selanjutnya, yaitu ad-darsul ashiru. Bab ke-10. Apa yang akan kita pelajari di bab 10 ini? Sebenarnya di sini ada pembahasan utama di bab 10 ini. Pembahasan utamanya adalah pengenalan dhamir. Dan ini pembahasan dhamir ini akan bersambung dari bab 10 ini sampai akhir semester ini dan juga bahkan awal semester depan. Jadi bab 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai bab 15 itu pembahasannya seputar dhamir. Apa itu dhamir? Kita bahas nanti. Jadi di bab 10 ini apa saja akan kita bahas? Yang pertama, ba'du dhamairil munfasilati.
beberapa dhamir munfasil. Nanti kita bahas insyaallah istilahnya. Dhamir, apa yang dimaksud dhamir dan apa yang dimaksud munfasil. Catatannya nggak bisa hilang. Sebagian dhamir munfasil. Wah, lalu yang kedua, ba'dud dhamairil muttasilati. Beberapa dhamir muttasil. Beberapa dhamir muttasil. Ad-dhamair, dhamair ini bentuk jamak. Jamak dari dhamir. Lumir. Dhamir, jamaknya dhamair. Gitu ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga nanti insya Allah kita akan bahas ini ada dzaraf dan huruf jar. Ada indi dan li. Indi dan li. Oke. Ma makna indi? Wa ma makna li? Ya, milik Milik siapa, Om? Di kamus ada saya. tidak? Milik saya. Milik saya. Oke. Selanjutnya nanti akan kita bahas dzaraf ma'a. Ma'a. Lalu yang terakhir akan kita bahas tadi yang sempat saya singgung, al-alamul mudzakkarul makhtumu bi ta'it ta'nits la yunawwan. Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah seperti tak ta'nits. Tak marbutah seperti itu, maka hukumnya la yunawwan, tidak boleh ditanwin. Gitu ya. Baik. Kita coba masuk ke pembahasan pertama. Ad-dhamairu. Seperti saya jelaskan tadi, ad-dhamair ini bentuk jamak dari dhamir. Dhamirun. Dhamirun. Jamaknya dhamairu. Dhamirun. Tulisannya seperti ini ya. Dhamirun. Dhamirun bentuk jamaknya dhamairu. Kalau ditambah ad-dhamiru, jamaknya ad-dhamairu. Begitu, Om ya? Mal murad bid-dhamir wad-dhamair. Mal murad, apa yang dimaksud dhamir? Kata siapa? Kata ganti. Kata ganti. Dalam istilah bahasa kita, dhamir disebut kata ganti. Dhamir disebut kata ganti dalam bahasa kita. Dhamir. Baik. Di halaman ini kalau di bukunya ibu-ibu halaman 100 kalau tidak salah, Om. Ya, 100. Halaman 100. 100 buat ibu-ibu. Tapi sebelum kita bahas ini, mungkin akan lebih baik kita kenalkan istilah-istilah terlebih dahulu. Bagaimana Ibu? Iya. Baik. Kita coba tutup dulu ya. Yang saya share tadi di grup tadi, beberapa foto, ada 3 foto ya. Sebenarnya itu yang saya maksud. Baik. Kita lihat di sini sebenarnya ada slide tersendiri. Kita sudah menyusun slide sendiri. Ini khusus pembahasan dhamir. Di sana ada pembagian dhamir, beberapa pembagian dhamir. Yang pertama pembagian dhamir berdasarkan maknanya yang ditunjukkan. Makna yang ditunjukkan. Ini yang pertama. Pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Sedangkan yang kedua pembagian dhamir berdasarkan nampak atau tidaknya. Atau dengan kata lain berdasarkan penulisannya. Kita lihat dulu saja. Ini kalau dijelasin seperti ini kurang jelas. Baik, kita lihat di sini. Bi'atibari madluliha ad-dhamiru tanqasimu ila 3 aqsam. Bi'atibari madluliha. Maksudnya apa tadi? Yang saya jelaskan tadi. Berdasarkan makna yang ditunjukkan. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bahasa kita. Jangan terlalu dibuat bingung. Ini difahami istilahnya saja. Karena pembagiannya sama dengan di bahasa kita. Di sana berdasarkan makna yang ditunjukkan, dhamir itu, kata ganti itu dibagi menjadi 3. Salah satu aqsam. Apa saja?
Kita lihat ad-dhamir. Ad-dhamir ada yang disebut dengan ad-dhamirul ghaib. Al-ghaib itu maksudnya apa? Yang dibicarakan. Ah, kalau secara bahasa, secara tekstual, ghaib itu artinya tidak ada kan, Mas? Tidak ada. Tidak ada. Ghaib. Ghaib ini bisa ghaib hakiki, bisa ghaib maknawi. Iya kan? Iya kan, Mas? Ghaib yang memang betul-betul tidak nampak, tidak bisa dilihat, atau orangnya posisinya jauh, tidak bersama kita. Nah, tapi yang dimaksud di sini al-ghaib di sini kalau dari segi bahasa tadi kan ghaib itu yang tidak ada, yang tidak nampak. Tapi yang dimaksud di sini dalam dhamir ini al-ghaib adalah yang dibicarakan. Dengan kata lain di dalam bahasa kita disebut kata ganti orang Tiga. kata ganti orang ketiga. Itu Om. Ingat istilahnya kata ganti orang ketiga kita sebut dengan dhamir ghaib, dhamirul ghaib. Begitu Om ya? Ghaib. Baik. Kita nanti harus terbiasa dengan istilah ini, jangan anti dengan istilah. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita belajar bahasa itu jangan terlalu banyak menerjemahkan istilah yang ada di bahasa tersebut. Karena terkadang kalau kita paksakan untuk diterjemahkan, biasanya bahasa kita tidak 100% sama dengan bahasa Arab. Al-ghaib. Jadi kita pahami kata ganti orang ketiga itu disebut al-ghaib. Al-ghaib. Kita nanti seterusnya memakai istilah al-ghaib gitu ya. Nanti kalau misalkan saya memakai istilah ini jangan bingung al-ghaib maksudnya apa? Bukan ghaib tidak hadir, bukan ghaib tidak ada, tapi maksudnya dhamirul ghaib. Kalau dimaksud dhamirul ghaib adalah apa kata ganti Orang ketiga. kata ganti orang ketiga gitu ya. Lalu selain dhamirul ghaib ada yang kedua yaitu dhamirul mukhatab. Al-mukhatab. Apa yang dimaksud dengan al-mukhatab? Ganti orang kedua. Jadi kalau secara bahasa, secara harfiah, al-mukhatab itu artinya yang diajak bicara. Mukhatab, khataba yukhatibu, itu berbicara. Kalau mukhatab itu berarti yang diajak bicara. Biasanya yang diajak bicara itu orang ke berapa disebutnya dalam bahasa kita? Dua. Orang kedua. Yang dimaksud dengan dhamirul mukhatab adalah kata ganti orang kedua. Gitu ya. Jadi kata ganti orang kedua disebut apa Al-mukhatabu. Begitu ya. Jadi nanti kita memakai istilah al-mukhatab. Yang pertama tadi al-ghaib, yang kedua al-mukhatab. Sedangkan yang ketiga, tadi kan dibagi menjadi tiga ya, dibagi menjadi tiga. Yang ketiga apa? Disebut al-mutakallimu. Dhamirul mutakallim. Mutakallim, maksudnya apa al-mutakallim? Kalau dari segi bahasa, secara harfiah diterjemahkan al-mutakallim adalah orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu biasanya disebut dalam bahasa kita disebut orang pertama. Iya atau iya? Orang pertama. Ini orang pertama. Jadi ada istilahnya al-ghaib, al-mukhatab dan al-mutakallim. Begitu ya? Al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Insyaallah tidak susah ya istilahnya. Ini dihafal istilah ini dan difahami. Al-ghaib yang maksud ghaib itu apa? Kata ganti orang tiga. Al-mukhatab orang kedua, al-mutakallim orang pertama. Baik. Sekarang kita lihat yang termasuk dhamirul ghaib itu apa saja kalau di dalam bahasa Arab. Masalahnya di sini ada sedikit perbedaan antara bahasa kita dan bahasa Arab dalam hal perbedaan mudzakkar dan muannats. Kalau di dalam bahasa kita kata ganti itu antara mudzakkar dan muannats itu tidak ada perbedaan sama sekali, iya atau ya? Iya. Kalau di dalam bahasa Arab
Semuanya dibedakan antara mudzakkar dan muannas. Kecuali dhamirul mutakallim. Kalau dhamirul mutakallim ana, mudzakkar muannas sama ana. Nah, Nahnu ya nahnu. kami. Antara mudzakkar dan muannas sama. Kita lihat kan, dhamirul ghaib terlebih dahulu. Yang termasuk dhamirul ghaib apa saja? Ini yang mudzakkar terlebih dahulu. Iya. Huwa, Iya. huma, hum. Huwa, huma, Huma. hum. Ini yang mudzakkar dulu ya. Mudzakkar dulu. Ya. Huwa, huma, hum. Ini urutannya seperti itu. Huwa itu, apa makna huwa? Dia. Laki. Dia untuk laki-laki Dia dan laki-laki. tunggal ya, mufrad. Mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Laki-laki, tunggal laki-laki dan orang ketiga. Huwa. Ya. Sedangkan huma ma'ana huma, Mereka berdua. mereka berdua. Jadi di dalam bahasa Arab itu dua orang itu dibedakan antara mufrad dan jamak. Jadi ada namanya mufrad tunggal, ada namanya musanna double, ada namanya jamak banyak gitu ya. Jadi dhamirnya ada sendiri-sendiri juga. Mufrad ghaib dhamirnya huwa, ini mudzakkar. Sedangkan musanna dhamirnya huma. Sedangkan jamak dhamirnya hum. Ma makna hum idzan? Berarti apa maknanya hum? Mereka. Mereka untuk laki-laki ya, mereka untuk Iya. laki-laki. Baik. Huwa, huma, hum. Nah ini mulai dihafal Om. Sebelum nanti saya jadikan PR, ini mulai dicicil untuk dihafal. Huwa, huma, hum, begitu Om ya. Huwa, huma, hum. Kadirna ba'di. Huwa, huma, hum. Mana ini? Dua. Kadirna ba'di. Huwa, huma, hum. Begitu ya. Huwa, huma, hum. Insya Allah maknanya sudah tahu ya. Huwa, huma, hum. Sekarang yang mu'annas. Yang mu'annas apa saja? Iya. Pertama, hiya tentu. Hiya, huma, hunna. Hunna. Hiya, huma, hunna. Nah, hiya ini, apa makna hiya? Dia perempuan. Dia Perempuan. untuk perempuan ya. Dia perempuan. Ini kalau huwa tadi mudzakkar, kalau hiya muannas. Sama-sama mufrad ini. Huwa dan hiya sama-sama mufrad, sama-sama ghaib. Hanya saja huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Gitu ya. Baik. Lalu untuk bentuk musannanya sama, huma dan huma. Huma dan huma gitu ya. Berarti huwa, huma, hum, hiya, huma. Sekarang jamak muannas ghaib bagaimana? Hunna. Hunna, ini bacanya hunna. Hunna begitu ya. Ma makna hunna idzan? Mereka perempuan. Mereka untuk perempuan. Gitu ya. Ini dihafal langsung. Coba diikuti. Huwa, huma, hum. Dua. Mahum. Hiya, huma, hunna. Mahunna. Nanti dihafal seperti itu ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kita nanti yang penting hafal dulu dan maknanya difahami sambil jalan. Lalu kita lihat apa saja yang termasuk dhamirul mukhatab. Apa saja yang termasuk dhamirul mukhatab. Mukhatab tadi kata ganti orang berapa, Om? Kedua. Orang kedua. Apa saja yang termasuk dhamirul mukhatab? Yang mudzakkar dulu. Kamu, anta. Anta. Kalau double? Entuma. Jayid. Anta, antuma, antum. Antum. Anta, ma makna anta? Kamu laki-laki. Kamu untuk laki-laki ya. Kamu untuk laki-laki ini mufrad. Kamu untuk laki-laki. Jadi mufrad, mukhatab, mudzakkar. Anta. Kamu laki-laki. Kalau double antuma. Idzan ma makna antuma? Kalian berdua laki-laki. Kalian berdua untuk laki-laki. Kalian berdua untuk laki-laki. Wa makna antum? Kalian laki-laki. Kalian. Nah, ini banyak lebih dari dua ya.
Langsung dihafal juga anta, antuma, antum. Antuma Antuma antum. antum. Kayak gitu ini insya Allah sebagian besar ibu-ibu sudah hafal ya. Ini sambil merem aja bisa bacanya. Oke, kita lanjutkan yang mukhatab muannas, mukhatabatan dan mukhatabat. Bagaimana kalau muannas om? Anti. 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 Ini ibu-ibu muannas semuanya. Harusnya lebih akrab dengan dhamir muannas. Ini muannas semuanya kan? Ya. Nah, Harusnya lebih akrab dengan dhamir muannas. Jadi Anti. karena apa? Biasanya itu bahasa itu eh, pembiasaan, bahasa itu pembiasaan. Jadi kalau misalkan jarang dipakai, itu biasanya kaku untuk gimana? Susah untuk digunakan. Diucapkan itu susah. Misalnya saja, misalkan kalau di pesantren itu kalau ikhwan, ikhwan saja, akhwat, akhwat saja kan ya? Itu ikhwan itu karena interaksinya dengan ikhwan terus, biasanya memakai domir muannas itu kaku, jadi agak kepleset-kepleset gitu. Nah, demikian juga mungkin dengan akhwat, kalau misalkan kebiasaan mereka itu kan interaksi antara akhwat, muannas semuanya, domirnya yang dipakai. Kalau sudah ketemu dengan mudzakkar itu agak susah penyesuaiannya. Bilang angka tadhabu, biasanya bilangnya tadhabina terus ini. Baik, kita lanjutkan ini. Anti, mana makna anti? Perempuan. Kamu perempuan. Anti, kamu untuk perempuan. Mufrad ya, tunggal. Anti, kamu perempuan. Mufrad. Contoh. Baik. Antuma, ini kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Kalau anta tadi untuk mudzakkar anta ini perbedaan hanya harokatnya saja. Anta, anti, Anti. anta, anti, fathah dan kasroh begitu saja perbedaannya. Kalau anta mudzakkar, anti muannas. Sedangkan bentuk musannanya, bentuk dobelnya, ternyata tidak ada perbedaan. Antuma sama Antuma. antuma sama seperti sebelumnya tadi yang ghaib, huma sama-sama huma. Ini juga antuma juga sama antuma. Begitu ya. Kalian berdua. Ya. Baik. Sedangkan untuk jamak muannas mukhatabat itu domirnya antunna. Itu Antunna. ma makna antunna? Kalian perempuan. Baik. Kalian perempuan. Antunna. Antunna. Kalau tadi antum muzakkar, muannasnya antunna. Ya. Ini langsung dihafal. Kita ulangi dari awal. Huwa huma hum. Hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Terakhir sekarang domirul mutakallim. Yang termasuk domirul mutakallim itu apa saja? Ana. Nahnu. Ana dan nahnu. Mana ana? Ini seharusnya semuanya nggak perlu ditanya. Saya. Ya. Aku, saya atau aku. Baik. Lalu mana ana nahnu? Kami. Kami atau kita. Kita. Atau kita. Itu sama, pakainya nahnu. Nahnu mau mudzakkar dan muannas sama ana dan nahnu. Tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas pada dhamirul mutakallim. Gitu ya. Kita ulang sekali lagi dari awal. Karil nada huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Baik. Ahsantuna. Ini harus dihafal. Nanti kita jadikan PR hafalan untuk pertemuan kali ini.
ini mau nggak mau itu harus dihafal. Harus, nggak boleh tidak. Karena sampai kapanpun kalau kita bicara bahasa Arab pasti nanti berkaitan dengan dhamir. Pasti berkaitan dengan dhamir. Dan ini nanti akan kita bahas sampai kapan? Sampai semester kapanpun nanti akan ada kaitan dengan dhamir terus. Begitu ya? Dihafal ini. Seperti tadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, harus betul-betul sampai di luar kepala. Begitu ya? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Baik. Hal ini soal ada pertanyaan dari pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan di sini. Ada dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, dan dhamirul Saya Ustaz pecah suara. bagaimana? Ustaz, suaranya agak kresek-kresek, pada kresek-kresek juga nggak? Maaf jadinya. Berapa? Sekarang masih terdengar Jelas. Jelas, jelas. sudah jelas Om? Ya, udah jelas. Alhamdulillah. Kadang-kadang harus disetting ulang. Baik. Ada pertanyaan tentang dhamir barusan Om? Pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan, ada dhamirul ghaib, dhamirul mukhatab, dan dhamirul mutakallim. Yang termasuk dhamirul ghaib huwa huma hum hiya huma hunna. Yang termasuk dhamirul mukhatab ada anta antuma antum anti antuma antunna. Yang terakhir dhamirul mutakallim ada ana dan nahnu. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, coba kalau misalkan saya bertanya, bagaimana kalau di sana misalnya ada 3 orang itu yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Kita pakai dhamir apa? Muannas ya. Antum. Ayo. Antum. Antun. Secara global. Secara global. Nah, secara global apa Om? Antum. Tumma. Biasanya hum, Antum. Pakainya mudzakkar atau muannas? Dhamir mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Pakainya dhamir mudzakkar Om ya. Kalau ghaib kita pakainya hum. Oh, Kalau mukhatab kita pakainya antum. Begitu Om ya. antum. Oh, ya. Kalau mutakallim ya tetap nahnu. Tidak ada perbedaan. Begitu Om ya. Kalau jadi begini, yang penting kalau ada mudzakkar 1 saja, maka dhamirnya pakainya dhamir mudzakkar. Oh. Meskipun muannasnya jumlahnya 100, lalu mudzakarnya 1, kita tetap pakai dhamirnya mudzakkar, hum, antum, nahnu, begitu ya? Kum, begitu. Itulah mengapa di dalam Al-Qur'an hampir semua dhamir di sana khitab, maksudnya dhamir khitab, dhamir perintah, yaitu hampir semuanya itu dengan dhamir mudzakkar. Bukan berarti para wanita tidak diperintah, tapi masuk ke dalam dhamir tersebut, itu mudzakkar dan muannas. Begitu ya? Bingung nggak maksud saya? Jadi kaidahnya di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Kalau misalkan ada mudzakkar 1 saja, meskipun muannasnya lebih banyak, maka pakai dhamirnya dhamir mudzakkar. Begitu ya? Makanya di dalam Al-Qur'an khitabnya, perintah dan larangan itu kebanyakan semuanya memakai dhamir mudzakkar. Yang memakai dhamir muannas sedikit sekali. Jadi yang muannas. Bagaimana Om? Bagaimana Om? Yang perempuan seperti nggak dianggap. Bukan nggak dianggap.
Jadi kaedahnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jika apa itu? Jadi laki-laki itu merupakan eh, pelindung atau yang menaungi para wanita. Ketika para laki-laki disuruh, diperintah dan dilarang, maka otomatis para wanita juga harus ikut juga. Seperti itu. Yang Oh, laki-laki diperintah apalagi yang perempuan kan gitu. oh gitu. Saudara dari perempuan. Dan di dalam hadis juga itu eh, Wanita. wanita adalah Saudara dari syaqaiqu laki-laki. syaqaiqur rijal, saudara dari para lelaki. Jadi kalau misalkan khitabnya seperti itu sama, semuanya kena, semuanya mendapatkan perintah dan larangan. Bukan nggak dianggap om, ini namanya minder itu. Om. Tayyib. Justru yang banyak dibahas ini secara langsung itu malah perempuan. Bahkan ada satu surat khusus An-Nisa kan itu om ya. Mana ada surat Ar-Rijal? Nggak ada. Nggak ada surat para lelaki, tidak. Para perempuan adanya An-Nisa. Gimana nggak dianggap om? Tayyib. Ada pertanyaan om? Ustaz, kalau yang apa yang mukotok, kan kalau yang kalian berdua kan sama ya tentunya Nah, kalimat. iya. Itu mungkin juga kalimatnya aja kali ya. Betul sekali, kita lihat susunan kalimatnya di sana kira-kira yang dianggap yang diajak bicara itu namanya siapa itu kan? Biasanya di sana kan konteksnya terlihat dalam susunan kalimat. Namanya nama mudzakkar atau muannas gitu. Demikian juga dengan huma. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Ini masih tentang istilah dalam dhamir. Jadi barusan kita mengenal istilah ghaib, mukhatab, mutakallim. Ini harus kita ingat terus istilah ini. Ghaib, mukhatab, mutakallim. Yang termasuk dhamir ghaib apa saja, yang termasuk dhamir mukhatab apa saja, yang termasuk dhamir mutakallim apa saja. Dan nanti dihafal sesuai urutan tadi. Begitu om ya. Selanjutnya pembagian dhamir bi'atibari zuhuriha wa adami zuhuriha. Jadi pembagian dhamir berdasarkan nampak atau tidak nampaknya, muncul atau tidak munculnya, atau dalam kata lain berdasarkan penulisannya. Pembagian dhamir berdasarkan penulisannya. Terbagi menjadi berapa ibu-ibu? Tanqasimu ila qismaini. Terbagi menjadi berapa ibu-ibu? Terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Qismain. Tanqasimu ila qismaini. Terbagi menjadi dua. Dhamir apa saja? Berdasarkan penulisannya dibagi menjadi dua. Dhamir apa dan apa? Mutasil. Munfasil, muntasil. Oh, Belum, sebelum itu. oh belum. Sebelum pembagian itu. Muannas Itu muzakkar. cabangnya lagi itu. Belum. Kita lihat di sini. Yang pertama, ad-dhamirul bariz. Dhamir bariz. Baris maksudnya baris itu apa? Bukan baris berbaris. Dhamir bariz. Baroza itu maknanya dhaharo. Dhaharo sudah jadi bahasa kita, Om. Zahir. Zahir itu sudah jadi bahasa kita kan, Om ya? Iya. Iya kan, ya? Zahir dan bariz itu artinya sama. Berarti artinya apa, Om? Zahir, bariz itu artinya apa, Om? Nampak. Nampak. Yang nampak. Dhamir yang nampak tertulis dan diucapkan. Itu, Om ya? Dhamir bariz. Ini yang pertama. Yang kedua disebut dhamirun mustatir. Ad-dhamirul mustatiru.
Mustajir, kalau secara bahasa mustajir ini maksudnya maknanya yang tersembunyi, yang tidak nampak. Jadi kebalikannya dari bariz. Ada dhamir mustajir. Ini kita fokusnya sekarang, tapi kita kenal dulu saja istilah ini, Om ya. Ada dhamir bariz, ada dhamir mustajir. Meskipun kita fokusnya ke dhamir baris dulu sekarang. Semester 1, semester 2 itu fokus ke dhamir baris dulu. Dhamir mustajir nanti sambil jalan insyaallah. Oh, baris tadi. Ya, baris berbaris. Baik. Dhamir baris lawannya dhamir mustajir. Kalau dhamir baris itu dhamir yang nampak, dhamir mustajir dhamir yang tidak nampak, gitu ya. Lalu dhamir baris, jadi kita kenal istilah-istilah ini, ya, kita pahami. Dhamir baris itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama dhamirun munfasilun, dan yang kedua dhamirun muttasilun. Apa yang disebut dengan dhamirul munfasil? Ad-dhamirul munfasilu. Ibu-ibu kan sudah pernah belajar tajwid, Om ya? Di dalam tajwid kita dulu, mungkin ibu-ibu dulu, ibu-ibu nggak pernah belajar sama saya. Dulu ibu-ibu mungkin pernah belajar tentang mad. Di dalam mad, pembahasan mad, di sana ada mad wajib dan mad jaiz. Kalau mad wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil. Apa yang dimaksud dengan munfasil? Mesti berdiri sendiri ya? Sendiri. Mandiri berarti, sudah bisa berdiri sendiri. Iya. Tanpa menyambung dengan kata benar. Munfasil dari kata infasala yanfasilu, maknanya apa? Terpisah. Infasala yanfasilu, munfasil itu dhamir yang terpisah. Maksudnya bagaimana? Yang secara penulisan dia tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Jadi dia selalu ditulis berdiri sendiri, tidak disambung dengan kata lain. Itu dhamir munfasil. Begitu, ya? Selalu terpisah dengan kata yang lain. Sedangkan dhamir muttasil itu kebalikannya. Muttasil itu dari kata ittasala yattasilu. Artinya apa, Om? Bersambung. Muttasil. Berarti kalau dhamir muttasil itu yang bagaimana? Yang secara penulisan selalu ditulis bersambung dengan kata sebelumnya. Ini mungkin ibu-ibu bisa tulis di catatan. Jadi tadi awalnya ada dhamir baris, itu dhamir yang nampak, Om ya, ditulis dan diucapkan. Ada dhamir mustatir itu dhamir yang tidak nampak tapi terkandung di dalam suatu kata. Dhamir baris ada dua macam, ada dhamir munfasil yang secara penulisan selalu terpisah, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dan ada dhamir muttasil yang secara penulisan selalu disambung dengan kata sebelumnya. Selalu seperti itu. Baik. Silahkan difahami istilah-istilah ini, dicerna dengan baik, tapi jangan dibuang, dihafalkan, disimpan, Om. Begitu, Om ya. Ada baris, ada mustatir. Dhamir baris itu ada dhamir yang munfasil, yang terpisah. Ada dhamir muttasil yang selalu disambung secara penulisan. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Hal min soal? Tidak ada, Om ya? Tidak ada? Alhamdulillah. Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya di dhamir baris. Jadi sebelumnya kan tadi pembagiannya dhamir baris, dhamir mustatir. Dhamir baris nanti ada yang munfasil, ada yang muttasil. Kita lihat pembagian dhamir baris. Ad-dhamairul barizatu. Ad-dhamairul barizatu, di sana ada yang ad-dhamairul munfasilah. Yang munfasil dulu kita bahas. Yang munfasil.
Yang munfasil tadi, maksudnya munfasil itu bagaimana, Om? Terpisah. Terpisah. Munfasil Oh, terpisah. secara Berdiri penulisan sendiri. selalu terpisah, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Kita lihat di sana, dhamir munfasil itu ternyata ada yang digunakan dalam keadaan rofa dan ada yang digunakan dalam keadaan nasab. Nih, ada yang digunakan dalam keadaan rofa. Nah, ini digunakan dalam keadaan rofa dan ada yang digunakan dalam keadaan nasab. Untuk yang digunakan dalam keadaan nasab ini kita tidak terlalu fokus dulu. Kita fokus yang atas dulu saja, yang ini. Yang digunakan dalam keadaan rofa. Ini adalah yang kita sebutkan di awal tadi, di slide pertama. Huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, ini. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini semuanya ternyata termasuk dhamir munfasil, ya. Dhamir yang secara penulisan selalu dipisah dengan kata sebelumnya, tidak bisa disambung. Huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah hafal kan Ibu-ibu ya? Baik. Insyaallah. Nah, ini dengar dari tadi saya ulang-ulang terus. Dan ternyata domir-domir ini semuanya wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Hanya bisa digunakan dalam keadaan apa, Om? Rofa. Maksudnya apa? Kan saya beberapa kali mungkin beberapa pertemuan menyebutkan beberapa keadaan i'rab. Ada dalam keadaan rofa, ini keadaan asal seperti saya jelaskan di awal dulu. Keadaan asal suatu kata kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya itu rofa kan, Om ya? Tandanya dhammah biasanya. Lalu ada keadaan jar. Ini isem ini. Jar. Jar itu biasanya tandanya apa, Om? Majrur. Oh, Kasroh, ya kan, Om ya? Lalu ada nanti insya Allah yang belum kita pelajari, ada keadaan nasab. Nasab itu biasanya tandanya fathah. Gitu, Om ya? Nasab itu biasanya sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Atau dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bihi. Kita lihat di sini huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, ini semuanya adalah dhamir munfasil yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya dan hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa'. Dalam keadaan rafa, misalnya sebagai apa? Misalnya sebagai mubtada. Begitu, Om ya? Sebagai apa, Om? mubtada. Sebagai mubtada. Ini semuanya bisa digunakan sebagai mubtada. Huwa maridun. Huwa mubtada, maridun khabar. Anta zahibun. Anta qaimun. Ini langsung mubtada khabar seperti itu. Begitu, Om ya? Untuk yang dhamir munfasil yang untuk dalam keadaan nasab, khusus digunakan dalam keadaan nasab, ini kita kenal dulu saja, tapi kita tidak terlalu menekankan di sini. Jadi ada beberapa di sini sama urutannya huwa huma hum sampai ana nahnu. Jadi iyyahu iyyahuma iyyahum, iyyaha iyyahuma iyyahunna, iyyaka iyyakuma iyyakum, iyyaki iyyakuma iyyakunna, iyaya iyana, iyaya iyaya iyana. Berarti kalau di dalam surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berarti dhamir, Om ya? Dhamir atau dhamir? Domir. Dhamir itu dhamir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka ini dhamir munfasil, terpisah seperti itu. Tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Dan dalam keadaan nasab, kalau di dalam surat Al-Fatihah itu, ini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Hanya kepadamu saja kan gitu, kan? Kepadamu, na'budu, kami menyembah. Dan kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Jadi sebagai objek. Objek itu biasanya kalau dalam bahasa Arab, objek itu mansub, dikenai pekerjaan, mansub, dikenai pekerjaan dan dia tandanya biasanya
fathah kalau bisa ditandai fathah, kalau enggak ya enggak. Munfasil. Baik. Tapi kita nggak terlalu fokus ini dulu. Yang penting ini paham yang bagian ini kan Om ya? Ini tidak bisa disambung dan hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Uh, nggak bingung kan Om ya yang bagian atas ini? Insya Allah bingung Ustaz. Bagaimana Om? Ulangi ya, Yang mana Om? yang di atas. Baik, tidak masalah. Jadi ini tadi kan sebelumnya kita membahas pembagian domir berdasarkan penulisannya kan Om ya? Ya, Ada domir bariz, ada. yaitu domir yang nampak, yang Ya, ditulis dan diucapkan. Ada domir mustatir. Domir mustatir itu yang tidak nampak tapi terkandung dalam suatu kata. Gitu Om ya. Domir baris ini terbagi menjadi dua. Ada domirun munfasil yang selalu ditulis terpisah, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ada domir muttasil, yaitu domir yang secara penulisan selalu disambung dengan kata sebelumnya. Ini slide selanjutnya tadi itu membahas ini domir munfasil. Itu loh ya. Domir munfasil yang tidak bisa disambung secara penulisan. Domir munfasil yang termasuk domir munfasil itu apa saja? Ini ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ini semuanya domir munfasil. Munfasil. Dia tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Secara penulisan tidak bisa disambung. Misalkan kitabu huwa tidak bisa. Kitabu huwa. Kitab, apa makna kitab? Buku. Buku. Tidak bisa disambung seperti ini tulisannya. Kitabu, apa? Kitabu huwa misalnya. Ini kok. Tidak bisa seperti ini. Huwa ini tidak bisa disambung seperti ini. Jadi huwa huma hum ini semuanya adalah domir munfasil, domir yang tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya secara penulisan, selalu berdiri sendiri. Begitu Om ya? Sampai di sini bingung tidak? Insyaallah. Ibu Zuhra, bingung tidak Om? sementara bisa. Bagaimana? Jadi Bagaimana Om? munfasil itu Afan ini putus-putus. Munfasil itu? terpisah dengan gitu. Iya, secara penulisan dia tidak bisa disambung dengan kata lain. Misalkan kalau kitabuhu, misalkan kitabuhu, kitabuhu, maknanya apa Om? Kitab Bukunya, kitabnya kan itu. Bukunya dia. Hu di sini adalah domir. Ini bisa disambung kalau ini. Ini bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya kan Om ya? Tapi kalau huwa dan seterusnya sampai nahnu di sini tidak bisa disambung, tidak bisa seperti tadi. Misalkan kitabu huwa tadi langsung disambung tidak bisa. Kitabu huwa seperti ini tidak bisa. Ini bahasa baru ini. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa disambung. Dia harus berdiri sendiri. Dia harus berdiri sendiri dan selalu dalam keadaan rofa. Selalu dalam keadaan rofa, biasanya sebagai mubtada. Bagaimana Om? ya, paham. Bu Zuhra masih bingung Om? Paham sudah. Paham ya, insya Allah. Yang lain ibu-ibu, ada pertanyaan? Ada yang masih dibingungkan? Kalau misalkan nggak masalah, kalau misalkan masih agak-agak bingung nggak masalah insya Allah. No problem. La ba'sa. Baik. Nanti yang penting dihafal dulu saja. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Terus seperti itu. Dihafal terus.
sampai ke bawah mimpi. Yang penting harus betul-betul sampai hafal di luar kepala. Iya. Biasanya kalau anak-anak saya tuh Ayub sama Yusuf itu kalau hafalan saking diulang-ulangnya itu kalau saya marahin terus nggak lancar-lancar terus diulang-ulang terus itu biasanya sampai ke bawah mimpi nginggo itu sampai hafalan. Nginggo itu baca ayat itu Masya Allah. ke bawah mimpi. Tahib. Sabar ya, Yuk. Tahib ini nanti dihafal Om ya. Wa huma hum hiya huma hunna anta hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Tahib. Kalau di sini tidak ada kendala, kita lanjutkan ke dhamir muttasil. Kan tadi kan slide sebelumnya tadi dibagi menjadi baris dibagi menjadi munfasil dan muttasil kan Om ya. Tadi yang munfasil sudah kita bahas satu slide tadi. Sekarang yang muttasil, untuk yang muttasil kita tidak membahas semuanya kali ini. Karena kita akan membahas yang akan kita pelajari di semester ini saja, insyaallah. Jadi karena di sini dhamir muttasil, dhamir baris yang muttasil itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Lirraf'i, linnasbi wal jarri dan lirraf'i wan nasbi wal jarri, yang bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja sebagai fa'il biasanya. Yang bisa digunakan dalam keadaan nasab dan jar biasanya sebagai maf'ulun bihi atau majrur karena ada harful jar sebelumnya atau karena idhofah. Lalu ini kalau yang ketiga ini lirraf'i wan nasbi wal jarri ini bisa digunakan dalam 3 keadaan. Dalam keadaan rafa', nasab dan jar. Ini hanya satu dhamir saja. Kita lihat. Ini untuk yang lirraf'i ini insyaallah nanti akan kita bahas di semester 3 insyaallah. Ya, betul semester 3. Kecuali semester 2 itu nanti ada ini kalau tidak salah nunun niswah. Nunun niswah ada semester 2. Lalu yang linnasbi wal jarri di sana ada ha ghaib, ada kaful mukhatab, ada yaul mutakallim. Ini insyaallah akan kita bahas mulai semester ini dan semester depan. Termasuk juga di sini ada na. Na itu bisa digunakan dalam 3 keadaan, dalam keadaan rafa', nasab dan jar. Ini mungkin kalau sekarang ibu-ibu melihat ini semuanya, apalagi saya coret-coret kayak gini, saya hilangkan coretannya. Kalau melihat ini sekarang mungkin masih bingung, ini maksudnya apa sih? Ini Ustadz ini bikin bingung, bikin pusing. Tapi nggak masalah, yang penting ibu-ibu pernah melihat dan pernah mendengar dulu saja. Nanti dengan berjalannya waktu, nanti sedikit demi sedikit kita akan menemukan satu persatu dari masing-masing dhamir ini. Tidak usah dihafal sekarang untuk yang ini. Kita akan fokus yang ini dan ini yang dalam keadaan jar saja, belum nasab. Nasab itu nanti. Yang dalam keadaan jar saja. Kita lihat. Kita yang rafa' ini kita lewatin dulu. Yang nasab juga kita lewatin. Langsung yang jar. Dan contoh jar di sini, maksudnya jar di sini apa? Dhamirnya ini sebenarnya dalam keadaan jar. Dia majrur aslinya. Hanya saja dhamir itu, ini saya jelaskan sekalian. Dhamir itu termasuk kata atau ism yang tidak bisa berubah bentuk atau harokatnya kecuali hu di sini. Hu di sini satu-satunya yang bisa berubah harokatnya. Bisa kita buhu, bisa fihi, ilaihi, bisa hi kan, bisa hu, bisa hi, ya kan ya? Termasuk juga ini huma dan hima. Kalau hum tetap hum. Taib. Jadi di sini apa tadi? Ini jar karena apa ya Ustaz? Betul. Ini semuanya adalah
domir muttasil. Kalau tadi munfasil sudah kan ya? Munfasil tadi huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Tadi munfasil itu semuanya. Sekarang kita menghadapi domir muttasil. Domir muttasil ini diurutkan sama persis seperti urutan domir munfasilnya. Gitu ya. Ini urutannya saja untuk yang huwa huma hum yang di sini supaya lurus urutannya sama. Nah, bagaimana kalau huwa dijadikan domir muttasil bagaimana? Kalau huwa itu kan munfasil, tidak bisa disambung. Kalau kita ingin menyambung, dijadikan domir yang bisa disambung, maka jadi hu. Seperti ini, hu. Ini namanya istilahnya disebut haul ghaib. Tapi di sini kita tidak usah terlalu fokus terlebih dahulu kepada istilah-istilah namanya ini. Tapi perlu dimurajaah nanti sedikit demi sedikit. Nanti dengan berjalannya waktu. Ada haul ghaib, ghaibain, ghaibin, ada kaf, kaful mukhatab, kaful mukhatabah, ada yaul mutakallim, ada na al mutakallimin gitu. Jadi di sini hu. Kitabuhu. Nah, kalau huwa jadi kitabuhu. Jadi kitab sebagai mudhaf kan ya? Iya atau iya? Kitabuhu, coba saya tanya. Kitabuhu, apa makna kitabuhu? Kitabnya. Bukunya dia. Bukunya, Laki. kitabnya kan gitu ya. Jadi ini kan idhofah, mengandung makna kepemilikan kan ya. Bukunya. Ini kalau misalkan bukan domir atau kata yang zahir, yaitu kitabu Muhammadin misalkan seperti itu. Kitabu Muhammadin ini jelas. Kitabu Muhammadin mudhaf dan mudhaf ilaih ya kan ya. Muhammad aslinya kitabu Muhammad, saya tulisannya. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin mudhaf ilaih ya kan ya. Iya. Lalu kata Muhammad di sini kita rubah menjadi kata ganti. Maka jadi kitabuhu ini. Jadi kitabuhu. Jadinya kitabuhu. Tetap berarti susunannya tetap sama. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kitab sebagai mudhaf. Dhamir di sini dhamir muttasil. Hu ini haul ghaib di sini. Dhamir muttasil sebagai mudhafun ilaih. Bingung tidak ibu-ibu? Enggak. Ini yang enggak cuma ini nanti bahannya ini ada yang di pelajaran 10 yang udah dibagikan ya sendiri ya atau saya enggak ngeliat. Bagaimana Om? Nanti bahannya ini ada di halaman berapa ya? Slide ini slide tersendiri ya Om. Ini pembahasan dhamir. Kalau ibu-ibu mau nanti saya share insya Allah. Tapi sebagian halaman yang penting tadi, yang 3 foto yang saya share tadi sebenarnya ini. Jadi 3 foto yang saya share tadi itu adalah foto yang pokok pembahasan dan yang akan saya minta untuk dihafal. Termasuk ini kan halaman ini teman-teman tadi. Ada yang bingung nggak ibu-ibu tadi? Ini jadi susunannya ini kan susunan idhofah ya. Kitabuhu sama seperti kitabu Muhammadin. Kalau dirubah Muhammad, kata Muhammad dirubah menjadi dhamir, kata ganti menjadi kitabuhu. Iya atau iya? Iya. Berarti ini susunannya sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Sama tadi kitabu Muhammadin, kitabuhu, susunannya sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mana? Ha itu sebagai dhamirun muttasil. Dhamirun muttasil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu sebenarnya dalam keadaan apa kalau i'rabnya? Dalam keadaan jar kan ya? Dalam keadaan jar. Seperti tadi kitabu Muhammadin manjur tandanya kasroh. Ini juga kitabuhu, hu-nya di sini sebenarnya dalam keadaan jar. Hanya saja dia tidak bisa berubah menjadi kasroh kalau sebelumnya tidak kasroh. Hu-nya di sini. Kalau yang lain memang tidak bisa berubah sama sekali. Hu ini tidak bisa berubah juga. Dia hanya bisa berubah menjadi hi kalau sebelumnya kasroh. Tapi ini dalam keadaan jar tetap ya. Dhamir semuanya di sini dalam keadaan jar karena semuanya di sini sebagai
mudhafun ilaih. Ilai. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih selalu majrur. Jadi kalau huwa kitabuhu, kalau berdua huma jadi kitabuhuma. Kitabuhu, kitabuhuma. Kalau hum jadi kitabuhum. Hiya jadi Bihi. Buha. kitabuha. Di harokat ini. Kitabuha. Huma tetap jadi kitabuhuma. Hunna tetap juga jadi kitabuhunna. Lalu anta. Anta ini berubah huruf. Bukan tak lagi tapi kaf. Kaful mukhatab disebutnya. Anta jadi kitabuka. Antuma jadi kitabukuma. Antum jadi kitabukum. Jadi bukan memakai tak lagi tapi memakai kaf. Anti kitabuki. Seperti halnya di sini kasroh, di sini kasroh juga, di sini fathah, di sini fathah juga. Kitabuka, kitabuki. Gitu ya. Antuma kitabukuma, antunna. Antuna jadi kitabukunna. Kalau ana jadi kitabi. Di sini ada ya. Ya di sini disebut yaul mutakallim. Kan tadi mutakallim itu kata ganti orang pertama kan ya? Ya di sini. Yaul mutakallim disebutnya. Lalu nahnu jadi kitabuna gitu ya. Nah di sini disebut al-mutakallimin. Al-mutakallimin jamak dari mutakallim. Mutakallim satu orang. Kalau jamak banyak jadi mutakallimun karena di sini majrur mudhafun ilaih jadi mutakallimin. Mutakallimin. Baik. Ini ya. Jadi semua dhamir yang ada di sini, semua dhamir muttasil di halaman ini semuanya dalam keadaan rafa atau nasab? Jar. Majrur. Semuanya dalam keadaan jar ya. Semuanya dalam keadaan jar. Tapi contohnya di sini semuanya jarnya karena idhofah. Kalau misalkan jarnya karena huruf jar bagaimana ibu-ibu? Karena fi misalkan. Fi jadi diurutkan coba dari huwa huma hum. Jadi fi fihi fihima fihim kan gitu ya. Fiha. Jadi him ya. Jadi kalau ini sebelumnya kasroh bisa jadi kasroh. Fi itu kan sebelumnya ya sukun dan sebelumnya kasroh. Begitu ya. Jadi kasroh. Kalau hiya jadi fiha, fihima, fihinna. Fika. Sini. Barakallahu fik. Biasanya gitu kan ya. Fika atau fiki? Tergantung mudzakkar atau muannats kan gitu ya. Tergantung kalau mudzakkar ya barakallahu fika. Kalau muannats ya barakallahu fiki. Baru tahu sekarang. Begitu ya? Tayyib. Termasuk di sini doa kalau kita mendoakan orang yang bersin bagaimana? Orang yang bersin. Bersin. Yarhamuka. Ini kalau laki-laki. Yarhamuka kalau semoga Allah merahmatimu kan. Kalau anti jadi yarhamu yarhamukillah. Termasuk juga doa sakit. Syafakallah jadi syafakillah. Gitu ya. Tapi itu dalam keadaan nasab. Ini kita fokus dalam keadaan jazakallah, jazakillah. Begitu ahsanti. Ini fika, fi kuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Begitu ya. Baik. Ini nanti halaman ini juga dihafalkan contohnya.
Jadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuka, apa? Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nanti dihafal ya? Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi dua nanti yang dihafal dhamir munfasil huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Sudah ada di halaman ini juga. Berarti di foto itu satu foto sudah cukup seharusnya. Yang saya share. Ini yang pertama yang munfasil dulu dihafalkan dan disetorkan yang munfasil dulu, baru setelahnya dhamir muttasil dalam keadaan jar. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Gitu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau bingung dong, saking bingungnya bingung yang mau ditanyakan mana? Atau karena memang sudah paham jadi nggak perlu bertanya lagi? Yang berusaha menyerap Ustaz. Baik. Ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bertahap, nggak langsung semuanya kita bahas di sini. Jadi yang dalam keadaan rofa dan nasab tadi belum kita bahas dulu, yang dhamir muttasilnya. Yang penting ini adalah yang akan kita pelajari di semester kita sekarang dan mungkin juga awal semester depan, awal semester 2. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin ini ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Terakhir di slide ini ada dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu adanya di fi'il. Dan fi'lun, kata kerja itu belum kita pelajari. Baru akan kita pelajari di semester 3 nanti insya Allah. Dhamir mustatir berarti nanti kita ketemunya juga di semester 3. Dhamir mustatir itu, tadi yang bagaimana dhamir mustatir itu? Lawannya dhamir baris. Yang bagaimana? Tidak nampak. Dhamir yang tidak nampak tapi terkandung di suatu kata tersebut. Misalkan di sini kataba. Kataba ini seakan-akan tidak ada dhamirnya kan, ya? Ini seakan-akan cuma kata kerja saja. Kataba artinya menulis. Katabat juga demikian. Katabat sini kata kerja. Tak di sini bukan dhamir melainkan tanda taknis. Tak taknis di sini. Yaktubu juga seakan-akan tidak ada dhamirnya. Ya di sini bukan dhamir. Ya di sini adalah harful mudhari'ah, huruf yang menunjukkan fi'il mudhari'. Taktubu juga demikian. Seakan-akan tidak ada dhamirnya di sini. Taktubu, uktub, aktubu, naktubu. Ini seakan-akan tidak ada dhamirnya, tapi dia sebenarnya mengandung dhamir. Dhamirnya mana? Dhamirnya mustatir, tidak nampak. Kataba, dhamirnya apa? Dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Yang dimaksud mustatir di situ yang dimaksud adalah huwa. Kalau katabat yang dimaksud adalah hiya. Iya. Dan seterusnya. Nanti insya Allah di semester 3 semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Baik. Untuk pembahasan pokoknya jadi tadi pembagian dhamir, istilah-istilahnya kita kenal ya. Iya. Istilah tadi coba kita kenali dan kita kuasai istilah-istilah tadi. Yang di pertama tadi ada al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim. Yang termasuk ghaib itu apa saja, mutakallim apa saja, al-mukhatab apa saja. Lalu berdasarkan penulisannya dibagi menjadi dhamir bariz yang nampak, dhamir mustatir. Dhamir bariz itu ada dua, ada munfasil dan ada muttasil, gitu ya. Yang munfasil itu yang termasuk dhamir munfasil itu yang mana? Yang tadi kita sebutkan, yang kita minta untuk dihafal terlebih dahulu yaitu huwa huma hum sampai ana nahnu. Lalu yang muttasil itu tadi baru kita bahas yang dalam keadaan jar saja dan nanti dihafal. Yang dihafal tadi kitabuhu itu ya.
Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, itu nanti dihafal. Baik. Ada pertanyaan tentang dhamir sampai di sini? Hal min soal? Belum. Alhamdulillah. Baru menyimak. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan. Ini tadi kita sampai di halaman ini Om ya, yang untuk bab 10. Bab 10. Halaman 100 kalau di PDF-nya Ibu-ibu. Halaman 100. Di sana ini baru. Jadi sudah tidak asing lagi kan Om ya dengan istilah al-munfasilah dan al-muttasilah. Al-munfasilah itu yang bagaimana Om tadi? Munfasil itu yang bagaimana? Bisa. Yang secara penulisan selalu dipisah, tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya. Yang termasuk dhamir munfasil itu apa saja? Di sini yang dipelajari di bab ini baru ini saja. Meskipun sebenarnya ada banyak kan Om ya? Ada berapa tadi Om? Semuanya ada berapa? Dhamir itu ada berapa? 14. Ada 14. Ada 14 dari ada huwa huma hum hiya huma hunna. Udah 6. Anta antuma antum anti antuma antuna, tambah 6 lagi. Lalu ana nahnu, tambah 2 berarti 14. Tapi kalau di bab 10 ini kita baru membahas ini dulu saja. Mudah kan ya? Ana, anta, anti, huwa, hiya. Baru ini saja. Ana, mama ana. Saya. Ana ini termasuk ghaib, mukhatab atau mutakallim? Mutakallim ya, mutakallim dan mufrad. Kalau anta ini mukhatab atau ghaib? Mukhatab ya, mukhatab mudzakkar mufrad. Anti mutakallim atau ghaib? Mukhatabah. Muannas. Mukhatabah. Kalau huwa mutakallim atau mukhatab? Ghaib. Ghaib ya, ghaib. Untuk mudzakkar dan mufrad. Ghaib. Kalau hiya? Ghaibah. Ghaibah. Ghaibatun. Gitu ya. Baik. Ini saja. Tapi tadi saya meminta untuk dihafal 14 semuanya, 14-nya itu semuanya dihafal supaya nanti tidak pencar-pencar. Nanti kalau ngafalnya pencar-pencar malah lebih susah. Ya atau iya? Jadi makanya dihafalnya udah sekalian 14 itu saja dihafal, langsung ditelan semuanya. Begitu, 14. Kalau menghafalnya pisah-pisah seperti ini lalu nanti ditambah lagi kayak puzzle seperti itu. Nanti malah bongkar pasang nanti hafalannya. Repot. Jadi nanti langsung dihafal. Ana, anti, ana, anta, anti, huwa, hiya ini sudah termasuk di yang tadi 14 tadi. Lalu di sini muttasilah, ad-dhamair al-muttasilah. Muttasil tadi yang bagaimana? Yang secara penulisan selalu disambung dengan kata sebelumnya. Tidak bisa nggak disambung. Jadi harus disambung. Kalau perubahan dari ana tadi berubahnya jadi apa Om? Ya. Jadi yaul mutakallim, ya kan Om? Ya mutakallim ini disebutnya tadi yaul mutakallim. Kalau anta berubah jadi kaf. Kafnya ini disebut tadi apa istilahnya? Kaful mukhatab. Kan kata ganti orang kedua kan ya? Mukhatab kan namanya? Kaful mukhatab. Jadi ini kaitannya dengan istilah yang pertama tadi. Jadi yaul mutakallim, kafnya kaful mukhatab. Kalau anti berubahnya jadi kaful mukhatabah. Kan muannas. Kaful mukhatabatun. Kalau huwa berubahnya jadi Haul ghaib. Haul ghaib. Huwa kan ya? Huwa. Haul ghaib. Kalau hiya berubahnya jadi Haul ghaibah. Haul ghaibah. Jadi seperti itu. Yaul mutakallim, kaf bunyinya ka, kaful mukhatab. Lalu kaful mukhatabah bunyinya ki. Lalu haul ghaib bunyinya hu. Lalu haul ghaibah bunyinya ha.
Ingat di sini hu ini tidak ada huruf tambahan setelahnya. Kalau ha di sini ada alif setelahnya, Om ya. Jangan sampai salah di situ penulisannya. Baik. Sampai di sini nggak ada kendala, Om ya? Insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Selanjutnya, bagaimana kalau masing-masing domir ini ya ul mutakallim, kaful mukhatabah, haul ghaibah dalam keadaan jar disambung dengan kata sebelumnya dan dalam keadaan jar. Contohnya di sini seperti tadi kita di sini tapi bait dengan kata bait. Baiti, baituka, baituki, baituhu, baituha. Tayyib. Karrirna ba'di. Baiti, Baiti. baituka, Baituka. baituki, Baituki. baituhu, Baituhu. baituha. Baituha. Ahsantunna. Selanjutnya, ismi, Ismi. ismuka, Ismuka. ismuki, Ismuki. ismuhu, Ismuhu. ismuha. Ismuha. Ba'da abi. Abi. Abi, ma makna abi? Ayahku. Ayahku. Wah, jadi kalau dalam bahasa kita kan biasanya prakteknya abi itu. Ya. Tapi itu sebenarnya ada tambahan ya, itu dua kata kan, Om ya? Kata abun ditambah yaul mutakallim. Ya, Abun ditambah yaul mutakallim. Jadi ayahku, abi. Kita ulangi lagi. Abi, Abi. Abi. abuka, Abuka. abuki, Abuki. abuhu. Abuhu. Ada wawunya, Om ya. Abuha. Abuha. Baik. Ba'dah. Di sini sekarang contoh kalau majrur karena huruf jar. Kalau sebelumnya semuanya karena idhofah kan, Om ya. Sekarang karena huruf jar. Li, Li. laka, Laka. laki, Laki. lahu, Lahu. laha. Laha. Baik. Ahsantunna. Hal min soal. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Jadi insya Allah sudah nggak ada kendala tentang domirnya, Om ya. Tadi kita sudah bahas masing-masing pembagiannya dan bentuk-bentuknya. Ada pertanyaan di halaman ini? Hal min soal? Itu huruf jerlinya jadi Jarlinya menjadi? fathah ya. Jadi Betul. laki bukan. Betul. Karena menyesuaikan harokat. Jadi terkadang itu bahasa Arab itu harokat itu bukan harokat asli, tapi harokat penyesuaian. Aslinya li. Tapi karena bersambung dengan domir, jadi la. Jadi laka, laki, lahu, laha. Kalau dipaksakan menggunakan kasroh, susah untuk diucapkan. Apalagi orang Arab itu lidahnya nggak seluas kita. Misalkan coba tetap dipaksakan pakai kasroh. Lika, didengar juga aneh. Liki, lihu, lihu, liha. Baik. Seperti itu ya. Jadi menyesuaikan karena harokat sebelumnya susah, berat kalau dipaksakan menggunakan kasroh. Baik. Ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Laisa hunaka soal? Nastamir? Pembahasan. Bagaimana? Lanjut. Baik. Selanjutnya di sana ada pembahasan indi wali wal farqu bainahuma dan perbedaan antara keduanya. Ma ma'na indi wa ma ma'na li?
Kepemilikan. punya saya, Indi bermakna milik saya, milik saya, punya saya. Kalau li Untuk sama punya saya juga. punya saya juga. Terus yang punya saya mana? Tayyib. Kalau sama-sama punya saya, lalu mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya? yang satu untuk berakal, satu tidak berakal. Tayyib. Apakah betul-betul baku, kaku, dan tidak bisa ditawar seperti itu? Tidak, Tayyib. Kalau kita lihat di sana, kalau di dalam kitab kita Durusul Lughah, iya, ini praktek pada umumnya seperti itu. Indi misalnya, indi kitabun karirna ba'di, indi kitabun. Ini kitab, Marratan ukhra, indi kitabun. ini kitab, Pada umumnya, indi ini digunakan li ghairil aqil. Pada umumnya, indi digunakan li ghairil aqil. Mana yang ghairil aqil di sini, Om? Apakah ini atau kitab? Kitab. Kitab di sini aqil atau ghairul aqil? Ghairul aqil, tidak berakal. Ini kata benda. Tayyib. Pada umumnya indi itu diterapkan untuk ghairul aqil. Sedangkan li, contoh misalkan li ibnun wa bintun. Marratan ukhra, kita panjangkan saja, kita bisa li ibnun wa bintun. Baik. Kalau kita perhatikan di sini ibn wa bint aqil atau ghairul aqil? Akil. Huma aqilani. Jadi pada umumnya li ini diterapkan untuk aqil. Tapi apakah betul-betul tidak boleh digunakan sebaliknya? Misalnya indi digunakan untuk aqil misalnya. Sedangkan li apakah juga tidak boleh digunakan li ghairil aqil? Sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh saja. Makanya kita tambahkan di sini edisi revisinya wa qad tusta'malu lil aqili. Jadi indi itu li ghairil aqil. Ini pada umumnya. Wa qad tusta'malu lil aqil, dan terkadang juga digunakan untuk yang berakal. Demikian juga dengan li itu pada umumnya li ghairil lil aqil. Li itu pada umumnya digunakan untuk yang berakal. Wa qad tusta'malu li ghairil aqil, dan terkadang juga digunakan untuk yang tidak berakal. Misalnya bagaimana? Al-mudarrisu 'indal mudiri. Kan kita pelajaran 9 kemarin ada kan gitu. Di hiwar, di percakapan. Al-mudarrisu 'inda al-mudiri. Al-mudarrisu emang ghairul aqil. Wah, ini kewalat nanti. Al-mudarrisu 'indal mudiri. Kan itu aqil kan, Om? Demikian juga li. Misalkan li kitabun. Boleh juga seperti itu. Li kitabun. Lalu apa bedanya? Apa bedanya kalau begitu? Sebenarnya bedanya ini dalam segi makna. Bedanya ini sebenarnya dalam segi makna. Kalau indi, mungkin ibu-ibu bisa menambahkan catatan di buku. Kalau indi itu secara makna dia mengandung makna ma'iyah. Ma'iyah. Sedangkan li mengandung makna milkiyah. Ma'iyah itu apa? Milkiyah itu apa? Milkiyah, li mengandung makna milkiyah atau kepemilikan. Kalau dikatakan li sayyaratun, kalau kita katakan li sayyaratun, berarti saya punya sayyarah. Sedangkan indi ini
mengandung makna ma'iyah. Ma'a, ma makna ma'a? Bersama. Ma'iyah itu mengandung makna kebersamaan seperti tadi. Al-mudarrisu 'indal mudiri. Kalau saya katakan 'indi sayyaratun, ini bukan menunjukkan kepemilikan. Tapi saya sedang membawa mobil, ada satu mobil yang bersama dengan saya. Tapi belum tentu punya saya. Begitu Om ya? Itu bedanya. Bisa dipahami nggak Ibu? Indi itu secara makna itu yufidul ma'iyah, kebersamaan. Jadi indi kitabun misalkan, indi kitabun. Berarti saya membawa kitab, tapi belum tentu kitab itu punya saya. Begitu Om ya? Bisa jadi saya meminjam. Kalau li ibnun wa bintun, berarti memang kedua anak ini punya saya. Bingung tidak Ibu-ibu? Halo? Ada orang? Ada Ustaz. Bingung tidak Ibu-ibu? Nyata Ustaz. Nyata Om ya? Alhamdulillah. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun juga penerapannya juga tidak selamanya seperti kaidah misalkan inda itu harus li ghairil aqil, lalu li itu harus lil aqil, tidak selamanya seperti itu. Di dalam hadis juga seperti ini kita temukan beberapa contoh. Jadi yang betul seperti itu, pada umumnya memang indi itu digunakan li ghairil aqil, tapi bisa juga digunakan lil aqil. Gitu Om ya. Untuk li itu pada umumnya digunakan lil aqil, tapi bisa juga digunakan li ghairil aqil. Perbedaannya apa? Perbedaannya indi itu yufidul ma'iyah, maknanya kebersamaan. Sedangkan li mengandung makna milkiyah, mengandung makna kepemilikan. Begitu Om ya? Tayyib. Ada pertanyaan? Ustaz, kalau cara penulisan saja Ustaz, itu ini itu ya itu sebetulnya baiknya dikasih sukun atau nggak perlu dikasih sukun kalau seperti itu ya Ustaz? Ya di belakang ya gitu. Sebenarnya kalau misalkan sudah bisa baca mah nggak usah dikasih harokat semuanya juga oke-oke aja. Jadi kan harokat itu kan untuk membantu saja kan. Yes. Begitu. Tapi untuk belajar Ustaz? Kalau untuk belajar nggak masalah, dikasih harokat nggak masalah, lebih bagus. Berarti Kalau baiknya dikasih harokat dulu ya Ustaz? Betul, kalau masih dalam rangka belajar itu harokatnya diusahakan lengkap. Begitu Om ya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Yakin ini tidak ada pertanyaan? Tidak ada Om ya? Baik. Kita lanjutkan. Ma'a, ma ma'na ma'a? Sama dengan Bersama. Baik. Bagaimana kalau kita susun dengan kata yang lain? Ma'a kalau ditambah dengan kata khalidun jadinya ma'a khalidin. Ma'a khalidin. Loh, kenapa Khalid di sini jadi majrur? Tandanya kasrotain. Kenapa? Apakah ma'a itu termasuk huruf jar? Ingat, ma'a itu bukan huruf jar Om ya. Seperti amama dan khalfa. Ma'a itu bukan huruf jar melainkan dzaraf. Begitu Om ya? Melainkan dzaraf, keterangan. Bisa keterangan tempat. Ma'a khalidin. Baik. Dzaraf itu kalau di sini kata ini selalu sebagai mudhaf. Seperti amama dan khalfa kemarin, selalu sebagai mudhaf dan huruf terakhirnya fathah. Ya kan Om ya? Sedangkan kata setelahnya selalu sebagai mudhafun ilaih dan majrur. Makanya di sini dia majrur karena sebagai mudhafun ilaihi. Jadi tidak boleh kata setelah ma'a tidak majrur, itu tidak boleh.
Ma'a Khalidun seperti itu tidak boleh. Harus tetap ma'a Khalidin, harus majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Tayyib. Bagaimana ibu-ibu? Mudah kan ibu-ibu ya? Ada pertanyaan? Dia jadi harfun atau ma'an Ism. itu Ism. ism, bukan Ism. harfun ya? Dzarf. Bukan. Seperti amama, khalfa itu ism. Ism dzarf. Itu indi, indah itu Ustaz. Kalau indun itu juga termasuk dzaraf. Tapi kalau li itu huruf jar. Huruf jar itu kan bika liruba ila ala min fi'an wa ta hatta itu. Ada mungkin tambahan yang lain khala hasya ada. Tapi ya kalau ini inda itu dzarf. Li baru yang huruf jar. Ada lagi pertanyaan? Berarti nanti sesudah li juga majrur juga ya Ustaz ya? Betul, setelah li. Oh, maksudnya bagaimana, Om? Setelah li atau setelah li? Li jar, li saya roti misalnya gitu. Maksudnya li as-sayyarah atau li lis-sayyarati? Coba yang mana? Maksudnya mau mobil punya apa sih? Ada kalimatnya saya lihat punya mobil gitu. Jadi li saya roti gitu kan. Saya Oh, punya mobil. coba yang mana, Om? Li Atau- saya Yang kedua, li saya roti yang kedua, bukan yang li bukan punya saya ya. Oh, betul. Berarti yang kedua, Om ya. Lis-sayyarati Yang babun. li. Lis-sayyarati. Betul, kalau seperti ini berarti majrur. Karena li itu huruf jar. Berarti as-sayyarah jadinya majrur. Tapi kalau di sini li as-sayyarah. Tuh. Ini. Seperti di sini li ibnun wa bintun. Jadi yang majrur itu yaul mutakallimnya, Om. Kalau di sini. Ya kan, Om ya? Iya. Ayo. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Nah, itu yang tadi Ustaz contohin aja ya Ustaz ya. Li Li saya roti. saya roti. As-saya roti. Emang boleh ya Ustaz ya? Li as-saya roti. Ya berarti di situ tuh kabarnya boleh. li as-sayyaratu. Apa, Om? Iya, li as-saya roti. Ah, Berarti as-saya rotinya itu kenapa, Om? tarifah ya Ustaz. Ini sebagai apa coba? Khabar. Mana bisa khobar? Lalu jar majrur sebagai apa? Oh. Oh iya. Khabar. As-sayya aslinya ini susunannya ini as-sayyarah mubtada. Ini sahabat saya salah nulis ini, Om. Sayyarah ini kasih domaten lagi. Yang mana ini doma aslinya, Om ya? Gede. As-sayyaratu ini mubtada, li sebagai khobar yang diawalkan. Kan jar majrur itu sebagai khobar kan? Iya benar Ustaz, iya benar. Ya. Enggak, kemarin saya sempat ada yang bingung yang kayak al-kubu lil mudarrisi. Al-kubu Lil Apa? mudarrisi. lil mudarrisi. Kenapa, Om? Bingungnya di mana? Iya, di lil al-kubunya kan udah pasti mubtada. Lil mudarrisinya itu kan pakai lam alif lagi Ustaz. Makanya saya katakan kemarin itu kalau khobarnya ism mufrad selain ism alam, maka harus nakiroh. Di pertemuan keberapa ya? Pertemuan. Jadi kalau khobarnya berupa ism mufrad, kata yang bukan merupakan susunan kalimat, maka harus nakiroh. Kecuali kalau nama orang atau nama daerah. Tapi kalau misalkan susunan kalimat misalnya jumlah atau syibhul jumlah seperti jar dan majrur, maka nggak masalah ada al-nya.
Oh, Masya Allah. Ya, baik Ustaz, baik. Masya Allah. Baik. Gitu Om ya. Ya, baik Ustaz. Masalahnya ini kalau li di sini, li kalau kita perhatikan li di sini. Li ini kan jar dan majrur ya, sebagai khobar. Ya atau ya? Iya. Li ini huruf jar. Yaul mutakallim ism majrur ya kan Om ya? Yaul mutakallim itu kan termasuk domir. Domir itu semuanya ma'rifah, berarti ma'rifah kan ini. Semua domir itu ma'rifah. Semua domir ma'rifah. Kita lanjutkan. Sebelum adzan ini Baik. Terakhir, pembahasan terakhir. Al-alamul mudzakarul makhtumu bita'it ta'nits la yunawwan. Nama laki-laki yang diakhiri tak ta'nits maka tidak boleh ditanwin. Misalnya Talhatu, Hamzatu, Muawiyatu, Usamatu, Ikrimatu, Ukashatu, semuanya nama laki-laki diakhiri tak ta'nis. Maka yang seperti ini Ini tepat tak marbutoh ya Ustaz? ya tak marbutoh atau tak ta'nis terserah bagaimana. Tak marbutoh itu maksudnya tak yang bentuknya bulat itu ya. Tapi di sini sebenarnya juga menunjukkan muannas. Makanya terkadang nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh seperti ini disebutnya muannas lafzi. Secara lafaz dia bentuknya muannas. Tapi secara makna mudzakkar wa mudzakkarun ma'nawi. Muannas lafzi, mudzakkar ma'nawi. Secara lafaz muannas, tapi secara makna mudzakkar. Begitu Om ya? Enggak masalah mau bagaimana Om? Cuma 4 ini ya yang pakai tamat. Ada lagi yang lain-lain. Seperti tadi saya menyebutkan lagi misalkan Ikrimatu, lalu Ukashatu. Itu. Yang penting nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh atau kita sebut tak ta'nis juga. Itu tidak boleh tanwin, tidak boleh hamzatun, talhatu, tidak boleh. Hamzatu, talhatu, muawiyatu, usamatu. Begitu ya? Selalu seperti itu. Tidak boleh tanwin. Baik. Mudah kan Om ya? Yang penting nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh atau tak ta'nis tidak boleh tanwin. Begitu Om ya? Ada pertanyaan? Ada Om di sini Om. Azan Baik, untuk hiwar dan tamarin insyaallah kita kerjakan dan kita baca di pertemuan selanjutnya hari Jumat insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Untuk PR-nya, untuk yang belum mengumpulkan yang kemarin, nah kemarin kan ini jaraknya kita jadi dekat kan ya? Jumat, Selasa ya. Jumat, Selasa harus Jumat lagi. Jadi kemarin kalau yang belum mengumpulkan nggak masalah, dikumpulkan, disusulkan nggak masalah. Ditambah tadi ya, tugasnya apa Om? Menghafal apa? domir. Domir Om ya. Domir pertama domir yang bagaimana? Munfasil. Domir yang munfasil dulu, yang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Jadi foto yang ketiga yang saya share tadi ada semuanya jadi satu di situ, dan domir muttasilnya kitabuhu kitabuhuma kitabuhum kitabuha kitabuhuma kitabuhunna kitabuka kitabukuma kitabukum kitabuki kitabukuma kitabukunna kitabuna. Ini semuanya dihafal Om ya. Tidak pakai artinya kan Ustaz? Apa Om? Tidak pakai artinya. Untuk setorannya tidak harus pakai arti, tapi insya Allah sudah paham kan ya artinya? Harus paham. Harus paham. Iya, harus paham. Wa huma hum ini. Jadi satu halaman ini sudah ada semuanya. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu? Halaman berapa? Foto yang saya share di grup. Tadi saya share foto kan Om ya, sempat Om ya? Iya. Foto yang ketiga kalau tidak salah yang saya share. Baik. Tadi subhanallah. Bentar. Sebelum saya tutup, tadi ada yang terlewat sebenarnya. Untuk
Yang belum saya sebutkan tadi, Ibu Ayu ada, Ibu Ayu. Hadirah. Hadirah, ya? Hadiro Ustaz. Hadira Ustaz. Mbak Ibu Erlin. Ada. Ibu Hanifah. Hadirah. Hadiro. Bu Heti. Bu Heti apakah hadirah? Katanya mati lampu. Mati lampu. Selanjutnya Ibu Jemi. Lam tahdur. Ibu Mutia. Hadiro Ustaz. Hadirah. Alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Baik. Kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan, kemudahan, keberkahan dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.